Saat ini ada sekitar 7.000 hingga 11.000 orang keturunan berbagai etnis Indonesia Kaledonia Baru tinggal di Kaledonia Baru. Saat ini orang Jawa di Kaledonia tetap menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari hingga sekarang. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Kita beri kalian semua sentiasa bantu, support, dukung as juga channel ini. Jutaan terima kasih. Ucapkan okey kepada yang baru yang masih lagi belum subscribe. Ayo dong bantu dengan tekan butang subscribe, dan subscribe itu gratis aja geng. Okeylah, seperti biasanya saya doakan kepada sesiapa saja menonton video as kali ini agar dikurniakan limpah rezeki yang melimpah ruah, dipelihara kesihatan dan juga dipelihara keselamatan kalian insya-Allah selamanya. Amin. Okeylah, hari ini as nak react lagi satu video daripada channel Matahari Senja. Okey, jangan lupa untuk bantu subscribe ya, tanda dukungan dan sokongan kita juga. Okey, kali ini dengan judulnya 7 buah negara di dunia yang menggunakan bahasa Jawa. Bahasa Jawa beneran ni. Okeylah, kita nak tengok negara manakah yang telah disenaraikan sebagai 7 buah negara tersebut. Yuk, ikut us react. Yuk. Okey, udah siap semuanya. Yuk kita mulai. Bismillah. Jangan lupa untuk subscribe ya, Matahari Senja. Hello YouTube, inilah 7 negara di dunia yang menggunakan bahasa Jawa. Bahasa Jawa adalah salah satu bahasa daerah di Indonesia yang berasal dari suku Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan sebagian Jawa Barat. Bahasa Jawa pun terbagi dalam beberapa varian dialek seperti Bandek dan Ngapak. Dialek bahasa Jawa Bandek terdapat di daerah Semarang, Yogyakarta, Solo, Jawa Timur dan sekitarnya. Sedangkan Ngapak terdapat di daerah Banyumas, Tegal, Purwokerto, Kebumen, Brebes, Bumi Ayu dan sekitarnya. Kedua jenis varian bahasa Jawa ini juga masih terbagi lagi, yaitu bahasa Ngoko dan Kerama Inggil. Bahasa Ngoko biasanya digunakan untuk berkomunikasi antara sesama masyarakat pada umumnya, sedangkan Kerama Inggil ini lebih halus, biasanya digunakan di lingkungan keraton untuk berkomunikasi antara orang yang lebih tua dan lain sebagainya. Ini adat orang Jawa ya. Bahasa Jawa merupakan salah satu bahasa daerah yang paling banyak digunakan karena hampir di semua daerah di Indonesia terdapat masyarakat suku Jawa yang dalam kesehariannya masih menggunakan dialek bahasa Jawa. Namun selain di Indonesia, ternyata ada negara-negara di dunia yang dalam kesehariannya juga menggunakan bahasa Jawa. Oh, dalam keseharian juga menggunakan bahasa Jawa ya. Berikut informasinya. Wah, ini macam Sri Kandi nih. Posisi 7 ada negara Singapura. Ternyata di negara Singapura ada sebuah tempat bernama Kampung Jawa. Tempat ini terletak di tepi Sungai Rohor. Kawasan ini adalah tempat pemukiman orang-orang Jawa dari Jawa Tengah. Orang-orang Jawa di daerah ini sudah ada sejak 1825. Mereka didatangkan untuk dipekerjakan sebagai buruh di konstruksi jalan, perkebunan, serta pembuatan rel kereta. Hingga saat ini orang-orang Jawa peranakan yang sudah menjadi warga negara Singapura dalam kesehariannya masih menggunakan bahasa Jawa. Selain Kampung Jawa, orang-orang berkebangsaan Singapura dari suku Jawa peranakan ini juga terdapat di Kallang Airport Estate, Singapura. Mereka hidup berdampingan dengan orang Melayu dan Cina. Posisi 6 ada Malaysia. Malaysia merupakan negara serumpun dengan Indonesia. Sebagian penduduknya adalah rumpun Melayu. Keunikan suku Jawa di Malaysia memiliki populasi yang cukup signifikan. Di beberapa wilayah seperti Johor dan Selangor, warga suku Jawa berjumlah sekitar 20% dari total penduduk yang ada di daerah tersebut. Masyarakat Jawa yang berada di Malaysia saat ini merupakan suku Jawa generasi ketiga dan keempat. Walaupun masih menggunakan sebagian adat dan kebudayaan Jawa, mereka sudah dianggap Melayu pribumi yang sah sesuai Undang-Undang Malaysia.
Hingga saat ini, masyarakat Jawa peranakan yang ada di wilayah tersebut dalam kesehariannya masih menggunakan dialek bahasa Jawa. Bahkan adat istiadat Jawa pun masih melekat di kehidupan mereka. Posisi kelima ada Kaledonia Baru. Kaledonia Baru atau dalam penggunaan resmi digunakan nama New Caledonia adalah sebuah wilayah yang berstatus jajahan sui generis Prancis. Wilayah ini terletak di subbenua Melanesia di Samudra Pasifik sebelah barat daya. Penduduk asli dari Pulau Kaledonia Baru adalah suku Kanak yang berasal dari ras Melanesia. Pada tahun 1896 sebanyak 170 keluarga Jawa migrasi ke negara ini. Rata-rata mereka dipekerjakan sebagai buruh kontrak. Sejarah migrasi ini bermula pada masa 42 tahun sebelumnya. Napoleon III membuat aturan bahwa Kaledonia Baru dijadikan tempat pengasingan bagi narapidana hukuman Perancis. Sebagian besar narapidana yang dibawa ke kepulauan ini adalah tahanan politik dari Komune Paris. Pada tahun 1894, Gubernur Perancis di Kaledonia Baru, Paul Frelit, menghapuskan imigrasi narapidana dan menggantinya para pekerja di kepulauan ini dengan tenaga kerja penjara imigran dari Asia, terutama dari Jepang, Jawa, dan Vietnam yang datang untuk bekerja di tambang dan perkebunan. Dan sejak tahun 1949, migrasi orang Jawa ke Pasifik telah dihentikan. Saat ini ada sekitar 7.000 hingga 11.000 orang keturunan berbagai etnis Indonesia tinggal di Kaledonia Baru. Saat ini orang Jawa di Kaledonia tetap menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari hingga sekarang. Di posisi 4 ada Kepulauan Cocos di Australia. Kepulauan Cocos adalah sebuah daerah yang berada di wilayah teritorial Australia. Mayoritas penduduk di pulau ini adalah orang Melayu, sehingga di kehidupan sehari-hari mereka menggunakan bahasa Melayu. Dari keseluruhan orang Melayu yang berada di negara ini, tidak sedikit dari mereka yang berasal dari etnis Jawa. Orang Jawa yang berada di kepulauan ini berasal dari keturunan para pekerja yang didatangkan oleh Inggris dari Pulau Jawa pada masa abad ke-19. Keturunan dari Jawa yang berada di negara ini masih memegang kebudayaan Jawa, bahkan banyak dari mereka yang menggunakan bahasa Jawa sebagai bagian dari bahasa sehari-hari. Oleh karena itu, tidak heran bila Australia pernah menjadikan gambar wayang kulit sebagai gambar perangko nasional Australia. Banyak wayang-wayang di Pulau Cocos ini dibuat dengan menggunakan bahan kulit yang berasal dari kulit ikan hiu yang sudah dikeringkan. Saat ini di Kepulauan Cocos menjadi salah satu destinasi wisata yang diminati di Australia dengan ciri khas suasana Islami yang amat kental. Posisi ketiga ada Belanda. Banyak orang Belanda yang tertarik dengan kebudayaan serta sastra Jawa. Belanda sendiri merupakan bekas negara penjajah Jawa, ternyata memiliki gudang orang yang mempunyai minat khusus terhadap bahasa serta kebudayaan Jawa. Universitas Leiden merupakan universitas tertua di Belanda yang didirikan 1575. Universitas yang didirikan Pangeran Willem van Orange merupakan tempat dari sekitar 17.000 mahasiswa menimba ilmu tentang kebudayaan dan juga bahasa Jawa. Di Universitas Leiden kita bisa melihat naskah-naskah kuno menggunakan huruf Jawa atau sastra Jawa kontemporer yang masih terawat. Posisi 2 ada Suriname. Republik Suriname dulu bernama Guyana Belanda atau Guyana Belanda adalah sebuah negara di Amerika Selatan dan merupakan bekas jajahan Belanda. Negara ini berbatasan dengan Guyana Perancis di timur dan Guyana di barat. Negara ini adalah negara bekas jajahan Belanda. Ketika zaman penjajahan Belanda dulu, banyak suku Jawa yang dipaksa bekerja oleh Belanda dan dikirim ke negara ini. Ketika masa penjajahan selesai, suku Jawa Suriname memilih menetap. Diperkirakan sekitar 75.000 orang Jawa yang tinggal dan menjadi warga negara Suriname. Jadi tak heran
jika dalam kesehariannya warga negara Suriname ini berdialog menggunakan bahasa Jawa. Seni dan budaya Jawa di negara ini pun tumbuh subur. Bahkan tak jarang artis Jawa dari Indonesia seperti Didi Kempot, Sony Jos, dan Mantus sering dipanggil untuk acara konser di negeri itu. Termasuk pada dalang wayang kulit seperti Ki Mantep, Sudarsono juga sering pentas wayang di negara tersebut. Posisi pertama ada negara Indonesia. Yang pertama adalah Indonesia sendiri. Hampir di setiap daerah di Indonesia terdapat suku Jawa yang dalam kesehariannya berdialog menggunakan bahasa Jawa, terutama untuk daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Berdasarkan hasil survei, suku Jawa mencapai 40% dari total penduduk Indonesia. 40%. Oleh karena itu, bahasa Jawa menjadi bahasa yang paling banyak digunakan dalam bahasa percakapan sehari-hari. Bahasa Jawa ini juga tidak hanya digunakan oleh orang-orang suku Jawa. Di beberapa daerah seperti di Sumatera, banyak masyarakat penduduk lokal daerah tersebut yang juga menggunakan bahasa Jawa dalam dialog sehari-hari. Kita dapat saksikan 7 negara di dunia yang masih lagi menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa perantaraan sehari-hari dalam komunikasi mereka. Masya Allah, luar biasa sekali. Dan nombor 1 tadi sudah semestinya lah Indonesia. Adalah sebuah negara yang mempunyai penduduk yang paling ramai yang menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari mereka. Masya Allah, luar biasa sekali. Malaysia juga tidak terkecuali, ada Singapura, ada Suriname, dan banyak lagi negara. 7 buah negara itu tadi adalah beberapa yang kita dengar tadi, negara seperti di Australia dan sebagainya. Mereka datang sebagai didatangkan oleh penjajah itu sebagai pekerja migrasi, dan akhirnya orang kata apa, menetap di tempat itu dan seterusnya bergenerasi. Dan yang paling I respect ialah walaupun mereka sebenarnya jauh daripada Indonesia, jauh daripada orang kata apa, negara yang menggunakan bahasa Jawa itu, mereka tetap mengekalkan adat, budaya, dan yang paling penting bahasa Jawa tu masih lagi digunakan. Dan kita dapat saksikan tadi mereka masih lagi menaikkan atau cuba orang kata agar memastikan agar adat dan budaya orang Jawa itu tidak luput, tidak pupus oleh generasi-generasi mereka. Luar biasa sekali. Dan yang penting bahasa Jawa ataupun penggunaan bahasanya sudah mendunia ya. Jangan macam-macam. Okey, ada di sini yang orang Jawa. Sila komen ya. Sila aku tekan dulu. Goblok. Okey, siapa ada di sini yang orang Jawa? Jangan lupa untuk komen ya. Okeylah, begitulah kita sampai kat sini dulu video rasional kali ini. Yang penting orang Jawa pasti lebih bangga dan melihat banyak sebenarnya di negara-negara asing juga menggunakan bahasa Jawa, dan kita tengok bagaimana mereka ini sebenarnya sifatnya itu sangat mudah diterima walau di mana juga mereka berada kan. Sifat baik hati, bercakap dengan baik kan. Itu adalah sifat orang Jawa. Jangan tanya mana tahu sebab tahu-tahu je kan. Dan mereka lebih bertolak ansur sebagainya. Sebab tu mereka lebih senang ataupun mudah diterima walau kat mana-mana je diorang berada. Kan. Okeylah, sampai sini dulu video rasional kali ini. Pada kalian yang menonton bareng dengan Al sampai habis video ini, jutaan terima kasih ucapkan. Okey, kepada yang baru yang belum subscribe, ayo dong bantu subscribe, like, comment dan share juga. Sampai kita ketemu lagi insya-Allah di lain videonya. Assalamualaikum semua, jaga diri. Dadah.